Aku dahulu adalah miskin dan tidak memiliki apa-apa, tidak diketahui dan tidak berkemampuan. Tidak ada yang mengetahui di mana kalian berada. Kadian adalah sebuah permukiman kecil yang dahulu luput dari pandangan duniawi, namun kini menjadi pusat perubahan kerohanian yang sangat besar. Ini adalah tanah yang diberkati, yang di atasnya turun cahaya ilahi dan memberikan cahaya baru bagi segenap jiwa. Ini adalah sumber dari pesan tablik yang akan membangunkan dunia. Ini adalah cerita tentang Kadian, tentang kemajuannya, dan juga tentang sinar jalsah salanah yang terus bersinar sepanjang masa. Dasar jalsah salanah adalah bahwa keimanan tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa adanya suhbate salihin, yaitu pertemuan dengan orang-orang yang saleh. Pada tahun 1891, tatkala Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan tantangan mubahasah kepada para ulama, yang pada akhirnya para ulama menanggung kekalahan. Oleh karena itu, beberapa orang yang berasal dari Ludhiana, beberapa ulama dari Ludhiana menulis dan menerbitkan surat yang isinya bahwa Tuan Mirza Sahib yang telah mendakwakan diri sebagai Masih Maud dan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Mereka mengatakan bahwa ini menimbulkan kegelisahan di kalangan banyak orang. Orang-orang di Lahore pun menulis surat semacam ini dan meminta agar ulama di sana pun menulisnya dan mengatakan bahwa tablik Hazrat Mirza Ghulam Ahmad semakin terus menyebar dan telah banyak orang yang masuk di dalam jemaat beliau dan belum dijelaskan siapa yang berada di atas kebenaran atau kebatilan. Oleh karena itu dikatakan kepada mereka, sampaikanlah di hadapan khalayak umum supaya semua orang mengetahui apa hakikat yang sebenarnya. Oleh karena itu beberapa ulama di masa itu menuliskannya, akan tetapi mereka pun menanggung kerugian dan kekalahan. Jadi para ulama tidak ada yang berani tampil secara terbuka. Mereka menyampaikan alasan-alasan mereka. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan pendapat beliau. Beliau menulis sebuah risalah yang bernama Asmani Faislah, yaitu keputusan samawi. Beliau menyampaikan petunjuk kepada seluruh anggota jemaat beliau untuk berkumpul di Kadian, untuk menyimak tulisan beliau ini, dan supaya disiapkan suatu komite yang di dalamnya pun ikut serta beberapa orang dari pihak penentang sebagai anggotanya. Jadi ini adalah latar belakang awal mula jalsah salanah yang diselenggarakan di bulan Desember tahun 1891. Ini diselenggarakan satu hari dan dihadiri oleh 75 orang. Saat itu dibuat tenda kecil dan digelar karpet untuk para peserta, dan dengan ini diselenggarakanlah jalsah ini. Lalu pada tahun 1891 ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam memutuskan agar jalsah ini diselenggarakan setiap tahunnya. Kemudian 3 hari setelahnya, Huzur alaihissalam mencetak selebaran bahwa di masa yang akan datang akan diselenggarakan jalsah selama 3 hari supaya para Ahmadi datang, dan tujuannya adalah agar para Ahmadi berkesempatan untuk berada dekat dengan beliau dan terjadi perubahan rohani di dalam diri mereka. Kemudian diselenggarakanlah jalsah pada tahun 1892. Saat itu ada 40 yang baiat. Pada tahun 1893, Hazrat Masih Maud alaihissalam memutuskan untuk menundanya. Ada beberapa sebabnya, dan beliau menyampaikan salah satu sebab yang terutama adalah, dan beliau menuliskannya, yaitu saya menerima beberapa keluhan yang karenanya saya pun merasa sedih, karena tujuan sebenarnya kita menyelenggarakan jalsah ini banyak orang yang tidak dapat meraihnya. Oleh karena itu saya memutuskan supaya jalsah ini ditunda. Jadi tahun 1893 jalsah ditunda, dan di tahun yang lain pun Huzur menundanya.
yang mana ini dikarenakan oleh kesibukan beliau dalam menulis buku-buku, dan pada tahun 1902 pun jalsah salanah ditunda. Akan tetapi setelah ini, dengan karunia Allah Ta'ala, jalsah salanah terus diselenggarakan. Di awal mula jalsah salanah, para tamu jalsah salanah adalah tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, di mana Huzur alaihissalatu wassalam menanggung seluruh biaya penerimaan tamu. Ada satu peristiwa yang terjadi di masa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sahabat beliau Hazrat Mir Nasir Nawab menyampaikan bahwa tidak ada makanan untuk makan malam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Ambillah perhiasan dari istri saya, lalu juallah perhiasan itu untuk memenuhi kebutuhan para tamu." Jadi demikianlah pengkhidmatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada para tamu. Bahkan Huzur alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Kini kita sudah tidak memiliki pengadaan lagi. Kita telah berupaya semampu kita. Maka silahkan para tamu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Maka dari itu, sehari selanjutnya, ada kedatangan 15 kiriman uang, di mana ada di antaranya yang memberi hingga 50 rupis. Lalu Huzur alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk memanggil Mir Sahib. Tuan Mir Sahib pun datang. Lalu Huzur bersabda, "Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya dari tangan gaibnya. Saya sepenuhnya yakin dan bertawakal pada zat Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lah yang akan memenuhinya." Jadi semua orang melihat tanda-tanda ini pada saat itu dan bisa dibayangkan bagaimana perubahan keimanan yang terjadi dalam diri mereka. Kemudian selanjutnya berdirilah pengaturan keuangan untuk jalsah salanah. Lalu disiapkanlah anggaran untuk jalsah salanah. Akan tetapi di awal mula, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lah yang mengkhidmati para tamu dari perbendaharaan beliau sendiri. Inilah bagaimana cara Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengkhidmati para tamu. Ada satu riwayat dalam Siratul Mahdi, suatu saat Huzur tampak sedang duduk dan melipat tangan beliau karena dingin. Saat itu diketahui bahwa seorang sahabat, Nabi Bakhsh, beliau datang untuk mencari selimut bagi seorang tamu. Lalu Huzur alaihissalatu wassalam memberikan selimut beliau. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ketika beliau diberikan selimut lain sebagai gantinya, beliau menolaknya dengan bersabda, "Saya masih ada pekerjaan lain dan belum membutuhkan selimut." Kemudian ketika datang lagi selimut untuk beliau, beliau bersabda, "Saya tidak membutuhkannya. Anda silahkan memberikannya kepada tamu yang lain." Jadi sangat mengherankan, di musim yang dingin pun, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memberikan selimut beliau sendiri. Saya telah membaca ini di dalam buku sejarah, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahkan di musim panas pun, beliau mengenakan jubah. Dalam suatu riwayat tertera bahwa sedemikian rupa banyaknya tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang saat itu tinggal di Qadian, hingga diriwayatkan bahwa hingga di halaman rumah beliau pun sulit seorang untuk berjalan. Huzur alaihissalatu wassalam di kesempatan jalsah salanah mengurus sendiri pengaturan, akomodasi dan tempat tidur para peserta jalsah. Di jalsah salanah tahun 1907, di masa kehidupan beliau alaihissalatu wassalam, di dalam beberapa riwayat tertera bahwa ada 700 Ahmadi yang menghadiri jalsah. Ada beberapa riwayat lain yang menyebutkan bahwa ada 1.500 peserta jalsah yang hadir. Dalam satu riwayat tertera bahwa karena banyaknya peserta jalsah, baiat dilaksanakan dengan memegang kain-kain sorban. Jadi cara yang ditempuh oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah ketika kedatangan beliau alaihissalatu wassalam ke Sialkot pada tahun 1904. Pada saat itu ada ribuan orang yang hadir untuk berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berada di suatu tempat seperti balkoni atau beranda tinggi, lalu beliau meletakkan suatu kain sorban, lalu semua orang memegang kain tersebut dan berbaiat kepada beliau alaihissalatu wassalam.
Dan dengan cara ini, ratusan bahkan ribuan orang berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi seperti inilah baiat yang terjadi dalam beberapa kesempatan. Jadi banyak sekali orang yang hadir pada saat itu, dan saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memperlihatkan kegembiraan beliau, dan beliau bersabda bahwa tampaknya kedatangan beliau telah mencapai tujuannya. Artinya, waktu kepulangan beliau telah menjadi dekat. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beranjak dari dunia ini, maka nizam khilafat pun dimulai. Di masa Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, jalsah salanah semakin memperlihatkan kemajuannya. Saat itu Qadian dipenuhi oleh keimanan dan kasih sayang. Di masa Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan pidato. Beliau menyampaikan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah wafat. Sementara surat kabar banyak yang menyampaikan bahwa kini Jemaat Ahmadiyah telah mengalami kehancuran. Mereka telah kehilangan tulang punggung mereka. Sementara khalifah mereka yang memimpin hanya akan membaca Al-Quran saja. Maka dari itu Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, kemuliaan apalagi yang lebih besar dari ini, yakni saya mengajarkan Al-Quran kepada Anda sekalian. Jadi saat itu pandangan huzur adalah tertuju kepada Al-Quran. Di masa Hazrat Khalifatul Masih Awal, jalsah salanah terus diselenggarakan. Bahkan tampaknya ketika Perang Dunia terjadi di masa Hazrat Khalifatul Masih Tsani, dan saat itu jalsah salanah terus diselenggarakan di Qadian, yaitu pada tahun 1914 sampai 1917. Di era Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, di awal mula yang hadir di jalsah salanah adalah sekitar 1.500 Ahmadi, akan tetapi pada tahun 1946 yang hadir di jalsah salanah adalah sekitar 40.000 Ahmadi. Saat itu jalsah diselenggarakan di Masjid Nur. Saat itu ada sekolah milik jemaat di dekat Masjid Nur, dan ada satu lapangan yang terbuka yang dikelilingi oleh banyak pohon mangga. Saat itu orang-orang duduk di atas rumput atau jerami yang disebarkan di atas tanah. Lalu saat itu orang-orang duduk di atasnya untuk menyimak jalsah salanah. Ada satu panggung kecil yang disiapkan saat itu untuk jalsah salanah yang memiliki 4 tangga, kemudian huzur duduk di atasnya. Saat itu ceramah yang disampaikan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu seolah menyihir semua orang. Huzur bersabda, ketika saya memulai ceramah saya, di awal mula saya merasa sangat gelisah. Lalu setelah seluruh pikiran saya terpusat pada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ceramah yang saya sampaikan itu adalah sedemikian rupa, di mana semua hadirin seolah seperti terikat dengan apa yang disampaikan. Terkadang orang yang menerangkan larut dalam air mata, lalu terkadang orang-orang tersenyum tertawa mendengar kisah yang beliau sampaikan. Huzur radhiyallahu ta'ala anhu saat itu menyampaikan pidato yang bersumber dari Al-Quran yang hadis. Beliau menyampaikan pidato beliau dalam suara yang lantang. Hal inilah yang sampai saat ini membekas dalam diri saya, yaitu beliau kerap menekankan untuk senantiasa menjalankan amal saleh, untuk menilawatkan Al-Quran suci. Inilah yang sampai saat ini membekas dalam diri saya. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, Al-Quran telah menyerukan kepada kita, apapun kedudukan kita, untuk memperlihatkan akhlak. Kini kita melihat bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaat telah mengalami banyak kemajuan. Jika dibandingkan dengan masa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu hingga tahun 1930-an, sebelum loudspeaker digunakan di Qadian, saat itu setiap penceramah harus menyampaikan pidatonya dengan suara yang jelas atau lantang. Atau ada petugas lainnya yang menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Saat itu para Ahmadi yang hadir semua duduk di dekat beliau.
Kemudian ketika sudah ada loudspeaker dan ketika disampaikan kepada hadirin untuk duduk sedikit ke belakang atau mengisi tempat yang di belakang juga, maka saat itu bahkan ada yang memahami bagaimana bisa kami dapat mendengar apa yang Huzur sampaikan dengan duduk di belakang. Ada suatu peristiwa ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada para wanita untuk duduk di belakang, maka pada saat itu bahkan ada yang menyampaikan bahwa apakah kami sudah tidak waras sehingga kami ditempatkan di belakang. Jadi mereka saat itu tidak yakin setelah adanya loudspeaker ini. Jadi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwasanya akan datang suatu masa tatkala suara ini akan sampai di seluruh dunia. Jadi ada satu kisah yang menarik pada saat itu, tatkala dikatakan kepada para peserta untuk duduk sedikit ke belakang, ada yang mengatakan, mengapa kami disuruh ke belakang? Kami tidak akan bisa mendengar apapun. Dengan duduk di dekat Huzurlah, maka kami dapat menyimak apa yang Huzur sampaikan. Yang saya ingat, jalsah gah dipenuhi dengan seluruh peserta dan tidak ada tempat yang tersisa. Semua duduk dengan tenang, tidak ada yang makan minum. Semua menyimak dengan hening. Ribuan orang duduk untuk menyimak jalsah salanah, menyimak pidato-pidato jalsah dengan penuh perhatian. Bahkan ada beberapa orang yang mereka membawa buku tulis dan mencatatnya di buku catatan mereka. Bahkan terkadang, di beberapa kesempatan, ceramah yang disampaikan oleh Huzur pun terus berlangsung meskipun hari telah gelap. Jadi pada saat itu para peserta jalsah menyimak dengan cara seksama, dan bahkan ada yang membawa buku catatan dan mencatatnya. Jadi pada saat itu, tidak ada yang berani untuk keluar dari tempat jalsah. Pada masa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, kemajuan yang dialami oleh jemaat ini, sebagaimana ditulis oleh seorang ulama bernama Samiullah Faruqi, nubuatan tentang Muslih Maud atau pembaharu yang dijanjikan, pada saat itu, sebelumnya beliau masih di usia belia, akan tetapi kini kita melihat bagaimana pemenuhan nubuatan ini dengan sangat luar biasa, yaitu kebenaran dari nubuatan ini tampak di hadapan kita. Masa Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu adalah suatu era di mana jalsah salanah Qadian sampai pada puncak kejayaannya. Akan tetapi setelah terjadinya partisi India-Pakistan, jalsah seperti ini tidak terjadi lagi. Tahun 1947 adalah masa yang sangat memilukan bagi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Huzur harus meninggalkan Qadian sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau harus berhijrah meninggalkan Qadian dan pindah ke Lahore. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menggambarkan betapa pilunya dan betapa besarnya kesulitan yang beliau hadapi saat berkeputusan untuk meninggalkan Qadian. Huzur bersabda bahwa keberlangsungan jemaat dan hidupnya jemaat ini berkaitan erat dengan khilafat, dan saat ini kita harus meninggalkan Qadian karena keadaan yang semakin memburuk di sana. Alhasil Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu hijrah dari Qadian dan pindah ke Lahore. Saat itu, melihat keadaan yang terjadi pada saat itu, ada satu sabda dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat bersejarah, dan saya pikir ini sangat mengiris hati. Beliau bersabda bahwa berhijrahnya kita ke Qadian adalah seolah-olah kita memindahkan pohon seutuhnya dan mengangkatnya dari satu tempat ke tempat lain. Akan tetapi ketika tiba di Lahore dan beliau melihat keadaan jemaat dan kafilah-kafilah jemaat yang terpencar-pencar, beliau bersabda bahwa ini bukan lagi kita memindahkan satu pohon, akan tetapi kita memindahkan seluruh kebun dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan saat itu Huzur radhiyallahu ta'ala anhu dengan segera memindahkan pusat jemaat ke Lahore. Pada tahun 1947 hingga tahun 1990, tidak ada Hazrat Khalifatul Masih yang sanggup untuk mengunjungi Qadian. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada tahun 1965. Kemudian dimulailah era Hazrat Khalifatul Masih Salis. Hazrat Khalifatul Masih Salis radhiyallahu ta'ala anhu pun tidak dapat mengunjungi Qadian. Kemudian di era Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala,
ketika beliau hijrah dari Rabuah ke Inggris, maka selanjutnya pada tahun 1991, Huzur hadir di Jalsah Qadian pada tahun 1991. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala melakukan kunjungan yang bersejarah ke Qadian, dan tanah Qadian kembali diberkati dengan kunjungan Hazrat Khalifatul Masih. Kini kita beranjak ke tahun 1991. Menurut saya, saat itu Huzur telah merencanakan untuk diselenggarakannya peringatan 100 tahun Jalsah Salanah. Pada akhirnya saya mengetahui bahwa kita akan pergi. Saya mendapat petunjuk untuk pergi terlebih dahulu untuk membuat pengaturan di sana. Karena setelah terjadinya partisi India-Pakistan, ini merupakan pertama kalinya Hazrat Khalifatul Masih akan mengunjungi Qadian setelah beberapa tahun lamanya. Dan setelah masa yang panjang ini, penyelenggaraan jalsah di sana sangat berbeda dengan apa yang biasanya, yakni jalsah salanah diselenggarakan dengan cara yang sedemikian rupa sederhananya, dengan hanya meletakkan meja dan loudspeaker. Akan tetapi, jalsah yang akan diselenggarakan di Qadian pada tahun 1991 ini bukanlah suatu jalsah yang biasa, dan kita memiliki tujuan yang besar. Kemudian Tuan Amir Sahib Inggris datang mengunjungi Qadian untuk mengatur segalanya, sementara saya diperintahkan untuk mengawasi bagian keamanan. Kemudian ketika Huzur, kami tiba di stasiun Qadian. Saat itu, tampak pemandangan yang menakjubkan. Semua menitikan air mata menangis karena terharu. Huzur terus berdiri di kereta hingga waktu yang cukup lama, seraya melihat ke arah Minaratul Masih. Dan saya ingat beliau berdoa dengan sangat khusyuk. Kemudian beliau turun dari kereta. Lalu banyak sekali orang yang berjumpa dengan Huzur pada saat itu. Banyak sekali keberkatan yang meliputi jemaat pada saat itu. Karena Hazrat Khalifatul Masih kini hadir di Jalsah Salanah setelah waktu yang lama. अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था जैसे सुंदर थी वो बस्ती वैसा वो घर भी सुंदर था. Sejak dari keretalah Huzur menulis nazam ini, yaitu nazam tentang Qadian ini. Saat itu kami sangat terharu saat Huzur menuliskannya. Kami semua merasakannya. अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था जैसी सुंदर थी वो बस्ती वैसा वो घर भी सुंदर था. Siapa saja yang dipanggil di sana pada saat itu untuk seleksi nazam, semua yang hadir tidak mengetahui apa nazam yang akan diberikan. Sama sekali tidak ada gambaran
Semua yang hadir menunggu untuk menuliskannya, lalu kita mencari nadanya. Tuan Private Secretary Sahib membawa beberapa baris syair dari Huzur dan memberikannya kepada kami. Dan ini merupakan suatu karunia besar dari Allah Ta'ala. Saya belum pernah mengalaminya di dalam kehidupan saya, yaitu seketika saya mendapatkan tulisan nazam dari Huzur, yaitu Apne Desh Mein, Apni Basti Mein. Saat saya menuliskannya lah, saya langsung mendapatkan nadanya, yaitu seperti ini. Apne Desh Mein, Apni Basti Mein. Jadi ini seperti halnya suatu nada yang sedang menantikan lirik syairnya. Dan keduanya seperti langsung bertemu dan saling melengkapi. Dan ketika saya menyampaikan bahwasanya saya telah mendapatkan nada yang tepat untuknya, ketika saya perdengarkan, maka alhamdulillah, saat itu juga saya diterima. Apne desh mein, apni basti mein, ek apna bhi to ghar tha. Apne desh mein, apni basti mein, ek apna bhi to ghar tha. Jaise sundar. Saya sangat berbahagia. Saya dan anak-anak saya semua sangat bergembira, dan kedatangan ini seolah seperti suatu kehidupan baru. Udara yang ada di sini, ini adalah tempat di mana pendiri Jemaat Ahmadiyah lahir di sini, kemudian besar dan tinggal di sini. Jadi ini memiliki suatu gejolak yang mendalam di dalam diri, dan kami merasakannya tidak hanya secara kerohanian, tetapi juga memiliki hubungan batin dan kekeluargaan. Huzur kerap keluar untuk jalan pagi. Beliau pergi ke setiap tempat. Beliau mengetahui semua lorong di Kadian. Beliau pergi ke Baisti Makbarah di pagi hari. Beliau berdoa di sana. Kemudian beliau melanjutkan jalan beliau. Kemudian terkadang beliau mengunjungi rumah para Ahmadi. Beliau mengetahui semua lorong yang ada di Kadian, sementara kami tidak mengetahuinya. Dan kami menyertai Huzur kemanapun Huzur pergi. Ini adalah jalsah yang sangat bersejarah. Dan Huzur hadir dalam keadaan yang sangat luar biasa. Dan jalsah ini diselenggarakan dengan penuh keagungan. Ini adalah jalsah yang sangat bersejarah, karena jalsah ini adalah jalsah yang diselenggarakan setelah 100 tahun. Dan semenjak adanya partisi India-Pakistan, tidak ada satu Khalifatul Masih pun yang berkunjung ke Kadian. Dan pertama kalinya Allah Ta'ala menurunkan kekuatan dan ketetapan hati kepada saya untuk mengunjungi Kadian. Dan pemerintahan India sangat membantu dalam kunjungan ini. Dan Pakistan sama sekali tidak memberikan halangan. Banyak yang mengatakan akan terjadi rintangan, akan tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan bahwa tidak ada rintangan di dalamnya, dan ini berjalan mengalir begitu saja, tanpa rintangan. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam lahir di desa ini, tumbuh besar di sini, lalu ini menjadi pusat Ahmadiyah. Dan Allah Ta'ala menurunkan ilham kepada beliau, seolah-olah beliau berada di luar Kadian. Dan Allah Ta'ala berjanji kepada beliau bahwa Allah akan membawa beliau kembali. Ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, yakni tertera kata bahwa
beliau akan pergi dari Qadian dan beliau akan datang ke Qadian. Jadi ini adalah pemandangan bahwa seolah saya dari luar kembali ke Qadian. Ini artinya tempat saya berada di Qadian dan saya kembali ke Qadian. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa saya sedang kembali menuju ke Qadian. Dan Allah Ta'ala menurunkan berbagai macam kabar tentang masa depan kepada beliau. Ada satu ilham yaitu Mathna, wa thulatha, wa ruba, yang arti harfiahnya adalah 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 kali. Namun bersamaan dengan ini ada juga ilham dalam bahasa Urdu. Kini engkau akan pergi ke kampung halaman engkau dengan penuh kedamaian dan keberkatan, dan saya akan membawa engkau kembali. Jadi saya dengan penuh keyakinan menyampaikan tanpa keraguan bahwa jalsah ini, kedatangan saya dan para Ahmadi yang suci ke Qadian ini merupakan bukti dari kebenaran ilham ini. Karena janji yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam kini telah terpenuhi dalam sosok hamba Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam yang paling hina ini. Dan Anda sekalian sangat beruntung karena telah menjadi penolong dan ikut serta dalam memperlihatkan tanda ini. वो एक बहुत emotional Itu adalah hari-hari yang penuh dengan keharuan. जब जलसा खत्म हुआ Ketika jalsah berakhir, हुआ तो फिर semuanya mengucapkan mubarak dan selamat satu sama lain. Semuanya berjumpa dan memeluk Huzur. मुझे भी मिले Saya pun berjumpa dengan Huzur. काफी देर Huzur mendekap saya hingga cukup lama. रखा मैं मुबारकबाद Saya terus menyampaikan mubarak dan selamat. लेकिन एक दुआ का सिलसिला जारी हो जाना चाहिए। Akan tetapi harus ada satu doa yang terus dipanjatkan, yaitu supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan jalsah ini sebagai satu jalsah yang bersejarah semata, tetapi menjadi jalsah yang merupakan batu loncatan bagi jalsah-jalsah di ratusan tahun selanjutnya, yang setelahnya akan muncul revolusi yang besar di dunia. Perjalanan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah tidak hanya merupakan suatu perjalanan rohani, tetapi ini juga menggambarkan gejolak keimanan yang dimiliki oleh satu jemaat dan penzahiran kecintaan kepada Allah Ta'ala yang menghidupkan siapapun yang menghadirinya, dan ini menjadi pedoman bagi siapapun yang menghadirinya. Tapi kisah ini tidak berakhir sampai di sini saja. Di masa kekhalifahan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz, gejolak penuh kecintaan ini semakin terus bersinar. Suatu era baru telah dimulai. Cahaya dari Qadian ini menyinari seluruh dunia ke segenap umat manusia. Setelah intikhab khilafat, yakni pemilihan khilafat, pada tahun 2003, saat itu Nazir Ala Qadian adalah Hazrat Saibzada Mirza Wasim Ahmad. Huzur sejak awal berkeinginan untuk berkunjung ke Qadian, karena bagi Huzur sebagai Hazrat Khalifatul Masih, Qadian yang merupakan tempat kelahiran Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam, di mana beliau sepanjang umur menjalankan kehidupan beliau dan juga tempat makam beliau. Perjalanan ini pada tanggal 11 Desember 2005 hingga 17 Januari tahun 2006.
Pada tanggal 11 Desember, Huzur tiba di airport internasional di Delhi setelah menjalani proses administrasi di bandara. Kemudian Huzur tinggal beberapa hari di Masjid Jemaat di Delhi. Ini telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena 100 tahun yang lalu, penerus dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, berkunjung ke makam Hazrat Khawajah Bakhtiar Kaki rahmatullah alaih. Huzur mendapat taufik berkunjung ke sana, dan sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, setelah beliau berdoa di sana, beliau membagikan uang kepada semua orang miskin yang berada di luar, dan seperti ini jugalah yang dijalankan oleh Huzur. Namun saat itu tidak ada di antara kita yang mengetahui bahwa peristiwa ini pun terjadi 100 tahun yang lalu. Tanggal 15 Desember, saat itu adalah hari Kamis, kita berangkat ke Kadian dengan kereta api dari Delhi menuju Amritsar, kemudian dari Amritsar ke Kadian dengan mobil. Di perjalanan, ketika kereta api tiba di stasiun Ludhiana, di sana para anggota jemaat di Ludhiana, mereka telah menunggu di stasiun untuk berjumpa dengan Huzur. Semua Ahmadi, anak-anak maupun orang tua, menunggu Huzur. Semua menantikan kedatangan Huzur. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Semuanya menangis pada saat itu. Semua Ahmadi terus menangis saat itu. Huzur berdiri di pintu gerbong. Kemudian Huzur menyapa dan kembali duduk. Huzur kemudian terus melihat para Ahmadi dari jendela. Ketika Huzur melihat bahwa para Ahmadi terus melihat dan menangis melihat Huzur, kemudian Huzur kembali berdiri dan melihat dan menyapa mereka. Jadi saat itu Huzur pun sulit untuk duduk. Huzur terus berdiri dan para Ahmadi terus menangis melihat Huzur. Setelah perjalanan ini, ada satu pemandangan yang penuh dengan kasih sayang khilafat, dan Huzur terus berdiri pada saat itu dan para Ahmadi terus menangis. Pemberhentian terakhir dari kereta adalah di Amritsar. Ketika Huzur tiba di stasiun kereta api Amritsar, Huzur pun disambut di Amritsar. Banyak media yang hadir untuk meliput kedatangan Huzur dan mewawancara Huzur. Ini adalah kedatangan Anda yang pertama. Bagaimana pendapat Anda? Perasaan saya, karena disinilah jemaat ini berdiri, di tempat inilah pendiri jemaat ini lahir, dan disinilah beliau dimakamkan. Oleh karena itu, ini merupakan tempat yang suci bagi kami, dan gejolak perasaan ini ada di dalam diri saya. Dan semakin saya merasa dekat dengan Kadian, perasaan ini semakin kuat. Ketika Huzur tiba di kota Batala, Tuan SSP di Batala, yakni kepala kantor polisi di Batala, menyambut Huzur dengan protokol penuh. Dan sebagaimana diketahui bahwa kota Batala ini adalah tempat di mana penentang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Maulwi Hussein Batalwi, berupaya sekuat tenaga untuk menahan siapa saja yang ingin pergi ke Kadian. Seorang berkata, "Maulwi Sahib, Anda sedemikian rupa berusaha siang malam untuk menahan orang pergi ke Kadian. Akan tetapi semakin engkau berusaha, semakin banyak orang yang datang ke Kadian." Dan kita melihat pada saat ini bahwa sosok yang dahulu menentang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kini kota ini menyambut penerus beliau, yaitu Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, dan menerima beliau sebagai tamu terhormatnya. Akan tetapi tidak ada yang mengenal Maulwi Hussein Batalwi di kota ini pada saat ini. Saat itu kurang lebih jam 5, dan
Kami saat itu sebentar lagi akan tiba di Kadian. आने वाला है। जब हुजूर Ketika Huzur tiba di Kadian, तकरीबन शाम के Huzur bersabda bahwa kita फरमाई थी pertama-tama akan langsung menuju Baisti Makbarah Kadian. Di sana, Huzur हुजूर ने Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berdoa di makam Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan pemandangan yang ada saat itu sangatlah luar biasa. जो दर्द सिसक जब हुजूर Saat Huzur berdoa, tubuh Huzur saat itu gemetar जिस्म dengan sangat luar biasa. सारा जिस्म हिल रहा था। शायद के ये आगोश Huzur berdoa dengan sangat lamanya, dan suasana saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. उसके बाद Setelah itu Huzur berangkat dari sana रवाना हुए। एक जहां को सारे कादियान seluruh Kadian dihiasi seperti layaknya pengantin. वहाँ बड़ा फकीदुल Orang terus menitikkan air mata dan menangis. रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। Nare takbir मुसलसल terus dikumandangkan. हाथ Huzur mengucapkan salam सलाम कर रहे dan bersalaman dengan siapa saja yang beliau temui. मर्दों के सामने से गुजरे। जहाँ जहाँ वो खड़े थे हजूर उनके पास गए, हाथ हिला के हजूर ने हर एक को सलाम किया। दुनिया की नेमत बहुत सारे Banyak sekali saat itu Ahmadi yang baru pertama kali berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih. नहीं रही आज महज और महज Hari ini hanya semata berkat karunia Allah Ta'ala dan taufik dari Allah Ta'ala, saya kembali dapat berkunjung ke desa suci ini sebagai wakil dari Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hari ini, satu ilham Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah terpenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Hari ini, dari tempat suci ini, Allah Ta'ala untuk pertama kalinya dengan perantaraan MTA secara langsung dapat menyiarkan pesan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam hingga seluruh penjuru dunia. ये नजारा Pemandangan ini, yakni Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berdiri menyampaikan khutbah Jum'ah di Kadian, dan khutbah Huzur ini disampaikan secara langsung ke seluruh dunia dari Kadian. Huzur bersabda bahwa khutbah akan disampaikan secara langsung dari Kadian, dan ini adalah pertama kalinya Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan khutbah secara langsung dari Kadian dan disampaikan ke seluruh dunia. Dan dengan ini terpenuhilah satu nubuatan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Hazrat Khalifatul Masih akan menyampaikan pidatonya dari Kadian secara langsung ke seluruh dunia. Dan ini terpenuhi pada tahun 2006. Selama Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz berada di Kadian, Huzur dengan penuh kasih sayang berkenan untuk datang ke rumah seluruh Ahmadi di Kadian. तमाम गली कूचों में गए। Tidak ada jalan, tidak ada lorong di Kadian रास्ता ऐसा नहीं yang mana Huzur tidak सड़क ऐसी melewatinya. जहाँ हजूर चले ना। Huzur mendatangi semua rumah para Ahmadi. Saya ingat, terkadang di satu hari, Huzur mendatangi 38 rumah Ahmadi. एक दिन हजूर Kemudian ada hari di mana Huzur mendatangi 73 rumah Ahmadi. और एक दिन Kemudian satu hari beliau mendatangi 50 rumah Ahmadi. एक दिन और Kemudian di hari lainnya beliau mendatangi 42 rumah Ahmadi. हजूर का Alhasil, Huzur mendatangi semua rumah para Ahmadi. Huzur memberikan coklat kepada anak-anak mereka. अजीब नजारा घर Ini adalah suatu pemandangan yang sangat luar biasa. हमारे घर में आया। साडा सोहना साईं सरदार आया सानू देन मोहब्बता प्यार आया ले कर कर विच बहार आया
ਦਿਲ ਨੱਚਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨੱਚਦਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 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 Di jalsah yang sangat bersejarah di Qadian ini, jumlah yang hadir adalah 70.000 orang. Dan di sejarah jemaat di India, ini adalah jalsah yang paling besar. Sementara itu, di jalsah yang pertama di Qadian pada tahun 1891 hanya 75 orang. Sementara itu, di jalsah yang dihadiri oleh Huzur ini adalah sekitar 70.000 orang. Ini pun merupakan suatu tanda yang luar biasa akan kebenaran Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam diilhamkan kepada beliau, ya'tuna min kulli fajjin amik wa ya'tika min kulli fajjin amik, yakni orang akan datang dari tempat-tempat yang jauh untuk mengunjungi engkau, dan demikianlah kenyataannya yang terjadi. Kini setelah 100 tahun terpenuhinya nizam al-wasiat ini, Khilafat Ahmadiyah pun telah berusia 100 tahun lamanya. Dan saya pun meyakini bahwa ini pun merupakan satu tanda pertolongan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa meskipun keadaan sebelumnya tidak memungkinkan bagi saya untuk datang, namun Allah Ta'ala menyiapkan sarana-sarana sehingga beberapa puluh tahun kemudian seorang hamba yang lemah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan karunia untuk hadir ke Qadian dan menyampaikan pesan kepada seluruh dunia. Jadi ada dua hal yang Huzur sampaikan, dan ini memiliki hubungan yang sangat erat, yakni Huzur menyampaikan pesan jemaat ke seluruh dunia secara langsung. Di dalam perjalanan, ada satu tas yang khusus yang dimiliki oleh Huzur, yang di dalamnya Huzur menyimpan rangkuman atau garis besar dari pidato atau khutbah yang akan Huzur sampaikan, atau juga catatan-catatan Huzur lainnya. Dan tas ini selalu ada bersama Huzur dalam setiap perjalanan beliau. Dan ini memenuhi ilham Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu anta syaikhul masih alladzi la yudha'u waqtah. Jadi tidak ada waktu beliau yang tersia-sia. Kapanpun Huzur menginginkan rujukan sesuatu, Huzur segera membuka dan menemukannya. Dan dengan ini waktu beliau tidak ada yang tersia-sia. Jalsah pun, Masya Allah, terselenggara dengan sangat luar biasa. Jumlah kehadirannya sangat luar biasa. Di jalsah tersebut ada satu peristiwa. Saat itu sedemikian rupa ramainya sehingga kami pun kesulitan untuk keluar. Ini terjadi di hari terakhir jalsah. Kita ketahui bahwa saat itu banyak sekali para Ahmadi yang datang dari berbagai tempat. Dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk menyaksikan Hazrat Khalifatul Masih. Para Ahmadi di Jalsagah berkeinginan untuk berjumpa dengan Huzur. Dan permohonan mereka ini cukup telat disampaikannya, yaitu sesaat sebelum doa penutupan. Saya menyampaikan kepada Huzur bahwa tidaklah tepat untuk pergi ke sana. Akan tetapi kemudian Huzur bertanya, setelah Jalsah kemana kita akan pergi? Kemudian saya menjawab, ke sana Huzur, yakni ke para peserta Jalsah. Huzur segera menjawab, baik, mari kita ke sana.
Saya pun memerintahkan kepada para khudam untuk siap siaga. Oleh karena itu, setelah Huzur turun dari podium dan panggung jalsah, saat itu semua Ahmadi sedang dalam gejolak yang sangat tinggi dan kami hanya dibatasi oleh tali yang kecil saja. Semua bersemangat untuk berjumpa dengan Huzur dan para Ahmadi berdatangan dari kedua arah. Saat itu, keadaan yang kami hadapi sangatlah sulit. Kami telah sangat berupaya untuk menenangkan para peserta untuk mengupayakan suatu jarak. Setelah keadaan semakin tidak menentu, kemudian saya menyampaikan kepada Huzur untuk kembali melalui jalan semula. Jadi saat itu sangat ramai. Kemudian Huzur berjalan dengan cepat. Saat Huzur melihat keadaan sudah semakin berdesakan, maka Huzur berhenti. Kemudian setelah keadaan berubah menjadi tenang, maka Huzur segera diarahkan untuk keluar dari sana. Saat itu tampaknya Huzur pun telah menyaksikan keadaan yang sangat berdesakan, sehingga Huzur pun bersabda, "Baik, mari kita kembali pulang." Jadi peristiwa itu bagi kami adalah cukup membuat kami panik. Padahal itu adalah musim dingin. Namun saya sedemikian rupa berkeringat. Dan ketika Huzur sudah duduk di mobil dan saya membuka topi saya, kemudian saya ditanya, "Apa yang terjadi?" Kepala saya sedemikian rupa berkeringat dan saya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Huzur." Namun saat itu Huzur tersenyum dan sangat bergembira seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Akan tetapi keadaan kami pada saat itu cukup sulit bagi kami. Orang-orang dari berbagai tempat di penjuru India, jauh maupun dekat, bahkan hingga 3.000 km jauhnya, mereka menempuh perjalanan berhari-hari hingga sampai ke Qadian untuk berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih. Saat itu banyak sekali para Ahmadi di Pakistan yang belum pernah mendapat karunia untuk berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih. Dan dengan karunia Allah Ta'ala saat itu banyak sekali Ahmadi dari Pakistan yang mendapatkan visa untuk pergi ke Jalsah Qadian dan berjumpa dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Gejolak yang dimiliki oleh para Ahmadi ini bisa dilihat dari suara mereka, dari isak tangis mereka saat bertemu satu sama lain. Pada tahun 2005, ini adalah kesempatan terakhir Huzur untuk mengadakan perjumpaan dengan ibunda beliau setelah Huzur terpilih menjadi khalifah. Ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan. Huzur setiap hari berusaha untuk menemui ibunda beliau. Dan saat itu, ibunda beliau sudah sulit untuk berdiri. Huzur berupaya untuk datang menjumpai ibunda beliau setiap harinya. Bahkan di hari yang sibuk sekalipun, sebelum jalsah maupun di akhir jalsah, Huzur datang menjumpai ibunda beliau. Huzur meletakkan pagari beliau, lalu membungkukkan diri. Lalu ibunda beliau memberikan salam penuh kecintaan ke kening Huzur. Saat itu ibunda Huzur sudah sulit untuk bergerak ke sana kemari. Beliau memerlukan kursi roda. Ada suatu peristiwa yang terjadi. Saat itu ada acara pernikahan dari kerabat kami. Saat itu rumah Hazrat Sahibzada Mirza Wasim Ahmad berada di atas. Sementara ibunda Huzur ingin berjumpa dengan beliau ke atas. Saat itu semua berupaya untuk mengangkat ibunda Huzur ke atas lewat anak tangga dan tampak sangat sulit. Huzur memegang kaki ibunda beliau, sementara yang lain memegang kursi roda. Dan saat itu Huzur tengah memakai pagri atau sorban beliau dan mengenakan jas Huzur seperti biasa. Seorang sesepuh yang melihatnya menyampaikan bahwa ini adalah seperti halnya pemandangan surga. Dan pemandangan seperti ini tidak akan terlupakan. Waktu keberangkatan Huzur untuk pulang sudah semakin dekat. Saat itu suasananya sangat mengharukan dan mungkin tidak ada seorang Ahmadi pun yang tidak menangis pada saat itu. Saat kami berangkat pergi dari Qadian, satu hal yang saya menjadi saksi adalah di hari terakhir
Huzur menghabiskan banyak waktu beliau di Baitud Du'a. Saya menjadi saksi ini karena saya bertugas di sana, di kamar sebelahnya, kurang lebih 2 jam hingga 2,5 jam. Huzur menjalankan sholat nafal di sana. Sedemikian rupa suara rintihan beliau sampai terdengar keluar. Saat itu saya berpikir Huzur mungkin tengah melaksanakan sholat nafal dan berdoa untuk kemajuan jemaat. शायद ही उनमें से हो Mungkin saat itu tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak menangis. उनके रोने के बाद Kita menangisi perpisahan dengan खुदा का खलीफा Hazrat Khalifatul Masih. Huzur tengah mengucapkan selamat tinggal, dan ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan. हुजूर सब Huzur melewati para wanita, मर्दों के पास है kemudian Huzur menyampaikan salam kepada semuanya. जल्द शाहे कादिया तशरीफ उसके बाद Kemudian Huzur bergerak menuju ke tempat di mana mobil telah disiapkan untuk berangkat. Di sana Huzur berdoa dengan penuh rintihan dan sangat panjang. आमीन। सैयदा है आपको शौक़े लिक़ाए कादिया। उसके बाद Setelah itu Huzur duduk di mobil dan kafilah pun bergerak berangkat. रवाना हो गया। Qadian memiliki hubungan batin yang sangat erat dengan setiap Ahmadi. Yang memiliki kecintaan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. अब जो जलसे Terjadi kemajuan yang sangat luar biasa dalam pengaturan jalsah salanah di Qadian. और इतना अब परफेक्ट जलसे का Dan pengaturannya sedemikian rupa sempurna जान के जलसे को hingga seluruh negara melihat bagaimana pengaturan di jalsah salanah Qadian. यहाँ से खिताब फरमाते हैं Seluruh dunia menyaksikan pemandangan Qadian secara langsung सारी दुनिया कादियान के melalui MTA. लाइव देख रही होती है। वहाँ Ada kemajuan yang luar biasa dalam cara penerjemahan. मानों में तर्जुमा हो रहे हैं। Penerjemahan dilaksanakan dalam berbagai macam bahasa. सिस्टम उन्होंने वहाँ Dibangun kabin-kabin penerjemahan yang sangat layak. में तरक्की की। Kemudian telah dibangun juga banyak guest house कादियान में di Qadian untuk akomodasi para peserta jalsah. अपने गेस्ट हाउसेस बनाए हैं। Setiap negara berusaha untuk membangun guest house milik mereka. के लिए इस्तेमाल होती हैं। Bangunan-bangunan yang lama direnovasi kembali. रेनोवेशन हो चुकी है और Alhasil terjadi perubahan yang sangat luar biasa, तरक्की हो चुकी है कि sehingga siapapun yang datang ke sana जाते हैं merasa terheran-heran dengan perubahan yang terjadi. कादियान रहा ही नहीं है। Kemajuan ini tidak hanya di bidang ini saja, tetapi ini menggambarkan kemajuan yang diraih oleh jemaat secara keseluruhan di bawah bimbingan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Saat ini kita kembali bersama-sama berkumpul di Qadian dengan iradah untuk memperkuat kembali keimanan kita. Sejarah Qadian penuh dengan pengorbanan dan ini menjadi contoh bagi kita semua. Dari Qadian inilah suara ini muncul dan Qadian kini menjadi pusat bagi dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Kini kalian melihat bagaimana Qadian telah menjadi tempat kembali dan tempat berkumpulnya umat manusia." ऐ कादियां दारुल अमान ऊंचा रहे तेरा निशान
ऊंचा